Papua tanah surga, kaya dan mempesona. Rumah bagi ratusan suku, beragam seni dan budaya. Hidup dalam cinta. Menaungi 5 wilayah adat. Menegaskan kekuatan untuk kebanggaan. Saya berharap Kongres ke-6 Dewan Adat Papua yang akan digelar di Kaimana, ya, saya berharap untuk panitia dan steering committee, termasuk juga teman-teman di Dewan Adat Papua, mungkin selesaikan dulu database kita, ya, mengenai orang Papua itu di mana, seperti apa. Ya, kita ini unik, tidak bisa diseragamkan bahwa suku ini, Papua ini masyarakat adatnya, tidak bisa. Kami di Tabi itu sangat spesifik. Apalagi di Sentani itu lebih rumit lagi. Nah, saya pikir kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini harus dipastikan. Kita tahu di Saireri juga, di Lapago, Mepago, di Domberai, pasti bervariasi, dia punya dinamika dan kehidupan masyarakat adat. Dan ini perlu data. Data ini seperti tadi yang saya jelaskan, harus ada tim yang di-SK-kan oleh Bupati atau Wali Kota untuk memastikan. Nah, kalau kita tidak selesaikan ini, kita akan menuai konflik, kita akan menuai tantangan-tantangan investasi. Ya, kita sedang dikurung oleh berbagai pihak yang akan menanamkan modal untuk menginvestasi sumber daya alam. Kita tidak bisa teriak-teriak kampanye, demo. Kita harus siapkan sejumlah hal, terus kita harus dilindungi dengan regulasi. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Otsus, ada Perdasus, kemudian ada undang-undang lain sektoral. Gunakan itu untuk memperkuat posisi masyarakat adat. Ini juga masalah HAM. Kalau kita bicara hak asasi manusia, tapi kita sendiri tidak tahu datanya, informasi yang sebenarnya yang dimiliki oleh setiap wilayah adat, setiap komunitas-komunitas adat dimanapun di tanah Papua, kita akan tidak diperhitungkan. Begitu. Bargaining kita lemah. Nah, karena itu saya berharap di Kongres atau Konferensi Masyarakat Adat di Kaimana itu, mungkin hal-hal ini yang harus dikerjakan, terus tidak bisa masyarakat adat sendiri minta fasilitasi pemerintah untuk melakukan itu. Kalau di pusat, itu ada gugus tugas reforma agraria di Kementerian ATR BPN. Kalau tidak salah, Pak Wamen koordinatornya. Itu lintas kementerian. Nah, kami di Jayapura tahun 4 tahun yang lalu, kami sudah membentuk gugus tugas masyarakat adat. Ya, mungkin kami duluan, saya pikir. Ya. Kami tidak ikut, karena itu gugus tugas reforma agraria kan baru. Nah, gugus tugas ini yang melakukan pemetaan-pemetaan ini, supaya ini bisa punya data. Nah, saya pikir ini momentum kerjasama. Minta tolong pemerintah bisa fasilitasi, Kanwil BPN bisa membantu kita, baik di Papua Barat maupun di Papua. Supaya kita sinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi masing-masing, dan lain-lain. Persoalan yang lain yang saya lihat, yang harus dibicarakan di sana adalah rekomendasi terhadap pemerintah provinsi, DPR provinsi, baik Papua, Papua Barat, MRP, supaya mereka harus proaktif terhadap bagaimana perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat ini. Selama ini pasal-pasal di dalam Undang-Undang Otsus 20 tahun, kita tidak pernah buat implementasinya secara tegas. Banyak yang belum jalan. Yang perdasi yang ada pun, kita belum implementasikan. MRP tidak pernah mengawal
kabupaten kota kenapa tidak melakukan pendataan seperti tadi saya masuk. Itu perintah dari Undang-Undang Otsus. Dia lembaga representatif kultural. Dia bukan lembaga politik, MRP kita. Jadi harus melakukan ini, mengawal ini. Panggil wali kota, panggil bupati. Kenapa tidak melakukan ini? Itu diperintahkan di dalam Undang-Undang Otsus. Dalam Perdasus, kalau tidak salah Perdasus nomor 3 waktu yang lama. Tapi itu masih berlaku sampai sekarang. Pemerintah provinsi harus proaktif biro hukumnya, harus proaktif biro pemerintah kampung. Harus kalau kita terima dana otsus, lakukanlah tanggung jawab itu. Kemudian DPRP ada 14 kursi ya otsus. Baca itu regulasi pasal-pasal yang ada. Karena hanya ada 5 kewenangan yang ditangani oleh pemerintah pusat. Selebihnya ada di sini. Nah, kita tidak pernah mengimplementasikan, mengerjakan itu sebaik-baiknya. Dan saya pikir rekomendasi-rekomendasi ini yang harus dipertegas di konferensi masyarakat adat atau kongres masyarakat adat itu. Jangan bicara yang lain-lain yang diawang-awang, euforia. Kita sudah capek dengan euforia. Sekarang bicara kepastian hukum. Ya, ada Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Otsus, ada Perdasus, ya. Nah, bagaimana kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk benar-benar masyarakat adat ini bangkit. Ya, saya yakin investor mau masuk kerjasama dengan masyarakat adat. Pemerintah fasilitasi, dampingi. Investasi apa saja. Yang penting data ini jelas. Ini tanah dari sini ke sini siapa punya. Ini dari sini ke sini siapa punya. Kalau itu didaftarkan ke BPN, kemudian keluar sertifikasi berdasarkan komunal dengan struktur masyarakat adat itu kepemilikannya, investasi akan datang kerjasama dengan mereka karena ada kepastian hukum. Investor dia mau itu. Kalau tidak, jangan berharap investasi besar-besaran akan masuk ke sini kalau masalah lahan tidak jelas. Karena tanah di sini dimiliki oleh masyarakat adat. Tapi masyarakat adat yang mana gitu. Ya. Tanah tidak boleh dijual. Ya, kita selalu ingatkan masyarakat jangan jual tanah. Ini modal satu-satunya ya, baik di atas tanah maupun di bawah tanah, di laut juga, itu Anda punya. Anda bisa negosiasi dengan pemerintah. Anda bisa negosiasi dengan pihak pengusaha, investor. Kalian bicara, saya punya ini dihargai berapa. Nanti bisa dalam perjalanannya bisa atur bagi hasil. Saya pikir kita memang harus bangun model ekonomi komunal. Ya, ekonomi komunal. Yang sekarang ini kan kita bicara mengenai ekonomi yang kita adut dari luar. Nah, karena itu saya pikir mungkin hal-hal ini yang harus dibicarakan, terus kasih rekomendasi kepada pemerintah, kasih DPR, supaya benar-benar masyarakat berdaya. Ya, kita bicara kesejahteraan, kita bicara harga diri, kita bicara mengenai anak-anak kita bisa sekolah di mana saja, karena kita punya kekuatan. Kalau kita hanya mengemis uang otsus, kita hanya mengemis uang Freeport, kita tidak